Stop bullying Gen Z. Generasi Z atau lebih dikenal sebagai Gen Z merupakan pengelompokan seseorang yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an. Gen Z muncul di tengah kemajuan teknologi yang pesat, di mana akses informasi dan komunikasi menjadi lebih mudah daripada sebelumnya. Namun, meskipun memiliki banyak keuntungan dalam generasinya, Gen Z seringkali menjadi sasaran kritik tajam. Mulai dari dianggap terlalu tergantung pada teknologi hingga kurang memiliki skill dan tata krama yang sopan. Berbagai tuduhan seringkali diarahkan kepada Gen Z. Hal ini menimbulkan persepsi negatif yang dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap generasi ini. Kenapa Gen Z selalu disalahkan? Dengan berbagai kritik yang mengkerdilkan atau bullying Gen Z, apakah kita memikirkan dampaknya bagi mereka? Semoga ilustrasi ini bisa membuat kita menjadi lebih bijak. Sebelum lanjut, silahkan klik like and subscribe. Eksperimen dampak tanaman saat dibully ini ungkap fakta mengejutkan. Eksperimen tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepedulian terhadap bullying, khususnya untuk memperingati Hari Anti-Bullying. Dalam eksperimen ini disediakan tanaman berjenis sama dalam dua sudut yang berbeda di sekolah. Tanaman yang satu boleh dibully dan diumpat, sedangkan tanaman yang lain disediakan untuk diberikan pujian. Kedua tanaman ini diberi dengan air secukupnya dengan jumlah yang sama. Kedua tanaman ini juga mendapat cahaya matahari dan pupuk yang cukup dan sama. Satu-satunya membedakan ialah salah satu tanaman dibully dan satu lainnya dipuji. Eksperimen ini dilakukan selama 30 hari. Hasil dari eksperimen pun mengejutkan. Ternyata tanaman yang dibully daunnya menjadi kering dan layu. Sedangkan tanaman yang dipuji tetap segar. Menurut pengamatan saya, Gen Z adalah generasi yang paling banyak dikritik dan dikerdilkan pada eranya. 5 alasan gak masuk akal kenapa Gen Z sering diremehkan. Dalam video ini akan membahas kemungkinan alasan dibalik kritik yang sering diterima Gen Z. Semoga video ini kita dapat melihat Gen Z dari sudut pandang yang berbeda dan lebih objektif dan menghargainya. Yuk kita bahas. Gen Z sebagai generasi termuda seringkali dianggap sebagai generasi yang kurang berpengalaman dan kurang mampu dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Terlebih karena mereka dianggap nggak melewati berbagai kesulitan hidup dan terlalu banyak bersantai. Datangnya teknologi memang dikenal mempermudah hidup Gen Z. Namun pandangan ini seringkali nggak didasarkan pada kenyataan. Bahkan, cenderung meremehkan potensi serta kontribusi yang signifikan dari generasi ini. Berikut 5 alasan yang nggak masuk akal kenapa Gen Z sering diremehkan. Kamu punya pemikiran yang sama? 1. Nggak menghargai keberadaan teknologi. Seringkali Gen Z dianggap hanya menghabiskan waktu di media sosial dengan percuma. Seolah mereka menggunakan teknologi tanpa memahami nilai dari kemajuan teknologi tersebut. Pandangan ini bisa dibilang melupakan fakta bahwa generasi inilah tumbuh dalam era digital, di mana itu sudah memberikan mereka wawasan dan keterampilan teknologi yang sangat berharga. Mereka justru sering menjadi pionir dalam pengembangan inovasi dan memanfaatkan teknologi, terutama untuk menciptakan perubahan positif dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan hingga sosial. 2. Dianggap kurang berpengalaman secara sosial. Sebagian orang seringkali meremehkan Gen Z dan memandang mereka sebelah mata. Banyak yang menganggap mereka kurang berpengalaman secara sosial dan nggak mampu berinteraksi dengan baik di dunia nyata. Padahal, kenyataannya adalah generasi ini tumbuh dalam era yang sangat terhubung secara global dan memberi akses mudah terhadap informasi dari berbagai budaya dan perspektif. Mereka sebenarnya punya pengalaman yang lebih luas tentang isu-isu global dan sosial, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial. 3. Dianggap nggak peduli dengan isu global. Beberapa anggapan miring juga sering muncul, salah satunya adalah bahwa Gen Z nggak peduli dengan isu global dan hanya fokus pada kepentingan mereka sendiri. Namun,
Generasi ini sebenarnya sudah menunjukkan minat yang besar dalam mengatasi berbagai masalah sosial dan lingkungan, seperti perubahan iklim, kesetaraan gender, dan keadilan sosial. Mereka juga sering terlibat dalam berbagai gerakan sosial dan aktivisme. Bahkan mereka menggunakan kekuatan teknologi dan jejaring sosial untuk memperjuangkan perubahan positif dalam masyarakat. 4. Dianggap kurang fokus dan gak stabil. Gen Z dianggap sebagai generasi yang kurang fokus dan gak stabil dalam mencapai tujuan mereka. Banyak yang mengira bahwa Gen Z hanya sibuk dengan dunia media sosial dan gak pernah punya mimpi yang ingin diwujudkan. Akan tetapi generasi ini sebenarnya sudah menunjukkan ketangguhan dan ketahanan yang luar biasa dalam menghadapi berbagai tantangan dan tekanan dalam kehidupan mereka. Mereka bahkan mengembangkan keterampilan multitasking yang kuat, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan dan situasi yang terus bergerak. 5. Dianggap nggak punya kemampuan komunikasi yang baik. Beberapa pandangan miring juga disematkan kepada Gen Z sering diremehkan, yaitu bahwa mereka nggak punya kemampuan komunikasi yang baik. Mereka dinilai lebih suka berkomunikasi melalui media sosial daripada secara langsung. Namun, generasi ini sebenarnya sudah menunjukkan keterampilan komunikasi yang luar biasa dalam menggunakan platform digital untuk berbagai ide, pendapat, dan informasi dengan cara yang efektif. Mereka juga punya kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai gaya komunikasi, baik itu melalui tulisan, visual, atau bahkan audio. Gen Z adalah generasi yang cerdas, inovatif, dan penuh semangat. Meskipun mereka sering diremehkan, mereka justru menunjukkan kemampuan adaptasi dan kemampuan untuk berkontribusi secara signifikan dalam dunia yang terus berkembang ini. Dengan kemampuan teknologi yang kuat dan ketahanan yang luar biasa dan minat yang mendalam dalam isu-isu global, mereka justru membuktikan bahwa pandangan negatif terhadap mereka bisa dibilang keliru. Bahkan, seringkali itu semua nggak mendasar dan mencerminkan diri mereka yang sebenarnya. Penutup, banyak Gen Z yang merasa terjebak antara harapan dan kenyataan. Ketika pekerjaan yang mereka inginkan tidak tersedia, mereka mencari cara untuk menciptakan peluang-peluang sendiri. Mungkin dengan memulai bisnis kecil-kecilan atau menjadi entrepreneur. Mungkin mereka berpikir daripada menunggu pekerjaan yang tidak kunjung datang, lebih baik saya berjuang sendiri. Namun, apakah ini bukan pilihan yang menyedihkan untuk sebuah generasi yang dianggap tidak berkomitmen? Generasi ini menunjukkan ketahanan dan keberanian untuk menghadapi tantangan. Mereka tidak sekedar menunggu peluang, tetapi menciptakan sendiri. Jika ada satu hal yang perlu kita akui itu adalah semangat Gen Z untuk bekerja dan beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Jadi, mari kita dukung mereka. Karena siapa yang lebih tahu tentang berjuang jika bukan mereka yang sedang berjuang? Guys, jadi tolonglah jangan dikit-dikit mengkerdilkan Gen Z. Justru kita sebagai generasi senior harus memikirkan dan memperbaiki semua masalah struktural yang ada. Permasalahan ini sebenarnya akan ada di tiap generasi. Misalnya, 15 tahun yang lalu saya juga tidak mau menerima karyawan yang baru lulus. Karena secara mental mereka belum siap untuk bekerja. Ya, mereka generasi milenial yang sekarang ikut-ikutan membuli Gen Z. Semoga kita dapat saling memahami dan bersikap peka dalam menghadapi perbedaan generasi. Saya juga coba bicara dengan beberapa orang dari kalangan Gen Z. Ada yang mengatakan, mungkin itu benar om. Tapi ya, nggak semua seperti itu. Dan untuk rekan-rekan Gen Z, jangan mudah percaya dengan hal-hal buruk yang disematkan padamu. Dan teruslah bersinar dengan caramu sendiri. Tetap. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got